Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, bertemu kembali dengan Ustazah Dian Nurrahmawati dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 pelajaran 4. Kali ini kita akan belajar dengan materi Ramadan yang indah. Mudah-mudahan kalian semua selalu sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, mari kita awali pembelajaran kita dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah daku ilmu dan kurniakanlah daku kepahaman. Amin. Mengawali pembelajaran kali ini, perhatikan ayat berikut, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam ayat tersebut terdapat kata kutiba yang berarti diwajibkan, yaitu wajib bagi orang-orang yang beriman berpuasa. Wajib artinya jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan akan berdosa. Nah, anak-anak, mengapa kita umat Islam harus berpuasa? Sebagaimana yang kalian ketahui bahwa berpuasa itu wajib bagi orang-orang yang beriman. Orang yang berpuasa dengan baik akan mendapatkan predikat takwa. Apa yang dimaksud dengan takwa itu? Ya, takwa adalah melakukan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menghindari semua larangannya. Anak-anak sekalian, orang-orang yang sungguh-sungguh bertakwa hidupnya tentram dan bahagia, dan di akhirat kelak akan memperoleh surga yang sangat indah dan bahagia selama-lamanya. Sekarang, apa arti puasa itu? Puasa bahasa Arabnya adalah shaum atau siam. Arti puasa menurut agama Islam adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Sebagai seorang muslim yang baik, kita seharusnya dapat menjalankan puasa dengan baik. Nah, bagaimana agar puasa kita baik? Berpuasa yang baik harus memahami dan mengikuti ketentuan-ketentuannya. Di antara ketentuan puasa yaitu 1. Syarat wajib puasa, 2. Syarat sah puasa, dan 3. Rukun puasa. Selanjutnya, mari kita pelajari tentang ketentuan-ketentuan puasa. Yang pertama, yaitu syarat wajib puasa. Apa yang dimaksud dengan syarat wajib puasa? Syarat wajib puasa artinya apabila syarat-syarat ini terdapat pada diri seseorang, maka orang tersebut wajib berpuasa. Yaitu yang pertama, berakal sehat. Jadi orang yang gila atau hilang akal tidak wajib berpuasa. Yang kedua adalah baligh atau dewasa. Anak-anak yang belum baligh tidak wajib berpuasa. Dan yang ketiga adalah kuat berpuasa. Orang yang lemah fisiknya
tidak wajib berpuasa. Misalnya lemah karena tua, boleh tidak puasa, tetapi menggantinya dengan fidyah. Demikian juga orang yang sedang sakit boleh tidak puasa, tetapi wajib mengganti puasa di hari lain setelah ia sembuh. Anak-anak, tahukah kalian apakah fidyah itu? Fidyah adalah denda sebagai ganti bagi orang yang tidak mampu melakukan puasa. Caranya adalah memberi makan setiap hari sejumlah hari di mana orang yang bersangkutan tidak berpuasa kepada orang yang fakir atau miskin. Banyaknya 1 mud. 1 mud adalah ukuran berat 626 gram. Fidyah bisa berupa beras atau makanan pokok yang mengenyangkan. Kemudian ketentuan puasa yang kedua yaitu syarat sah puasa. Syarat sah puasa artinya apabila syarat ini terdapat pada seseorang maka puasanya sah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah berpuasa. Yang kedua, berakal. Orang yang tidak berakal atau gila atau orang yang dalam keadaan mabuk tidak sah berpuasa. Yang ketiga, mumayyiz atau tamyiz, yaitu cerdas dan dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Kemudian yang keempat, suci dari haid bagi wanita. Orang yang haid tidak sah berpuasa. Adapun nifas adalah kondisi setelah seorang ibu melahirkan, maka mereka juga tidak sah berpuasa. Dan yang kelima, dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa, yakni bulan Ramadan. Anak-anak, perlu diingat kita dilarang berpuasa pada 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, dan hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan haji. Ketentuan puasa yang ketiga adalah rukun puasa. Rukun puasa ada 2. Yang pertama, niat, menyengaja puasa Ramadan. Waktunya adalah setelah matahari terbenam sampai sebelum terbit fajar shadiq. Yang kedua, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar shadiq hingga terbenam matahari. Anak-anak sekalian, ketika kita melaksanakan puasa, hati-hati ya, jangan sampai puasa kita batal. Apa yang membatalkan puasa? Hal-hal yang membatalkan puasa diantaranya 1. Makan atau minum dengan sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Ketiga, datang bulan haid atau melahirkan. Dan yang keempat, hilang akal atau gila walaupun hanya sebentar. Dan yang kelima, murtad, artinya keluar dari agama Islam. Pembahasan selanjutnya adalah tentang hal-hal yang merusak pahala puasa. Apabila seseorang sedang berpuasa tetapi ia melakukan perbuatan yang tercela, maka rusak atau berkuranglah pahala ibadah puasanya. Contoh perbuatan yang tercela diantaranya berkelahi, berdusta, menghina, menghasut, memfitnah, berkata kotor, dan lain-lain. Nah, anak-anak, ketika kalian melaksanakan ibadah puasa, hendaklah menjaga puasa kalian agar tidak rusak atau berkurang pahala ibadah puasanya. Sebagai seorang muslim yang taat menjalankan perintah puasa, akan dapat meraih manfaat ibadah puasa Ramadan. Manfaat puasa Ramadan diantaranya yang pertama, ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah puasa dan ibadah lainnya merupakan ungkapan rasa syukur
atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat yang kedua, melatih kejujuran. Di saat berpuasa, kita menahan lapar dan dahaga, mampu untuk tidak makan dan minum meskipun tidak ada yang melihat kita. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat. Manfaat puasa yang ketiga, menanamkan rasa kasih sayang. Dengan berpuasa, kita dapat merasakan penderitaan orang lain. Banyak di antara mereka kelaparan dan kehausan. Sesama manusia, kita harus mengasihi dan menyayangi dengan memberikan bantuan agar mereka juga merasakan kebahagiaan. Manfaat yang keempat adalah sehat jasmani dan rohani. Orang yang berpuasa akan merasakan sehat jasmani dan rohaninya. Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Sumu tasihu, puasalah kamu, niscaya kamu sehat." Kemudian manfaat puasa yang kelima, melatih kesabaran atau pengendalian diri. Ibadah puasa dapat juga membentuk sikap sabar, sedangkan sabar adalah sikap utama untuk sukses. Anak-anak sekalian, mari memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Karena Rasulullah SAW suka berbuat kebaikan. Beberapa contoh perbuatan baik yang selalu dilakukan beliau yaitu sholat taraweh berjamaah. Sholat taraweh dilakukan di malam hari setelah sholat isya. Kalian semua bisa melaksanakan sholat taraweh dengan berjamaah, baik di musola, di masjid, atau di rumah bersama keluarga. Kebaikan lainnya adalah tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran artinya membaca Al-Quran secara tartil dengan tajwid dan makhraj yang benar atau dengan bacaan yang fasih. Selain membaca, ada lagi yang mempelajari isi kandungan Al-Quran. Tadarus bisa dilaksanakan sendiri-sendiri atau dengan bersama-sama membaca secara bergantian, yaitu salah seorang peserta membaca Al-Quran sedang yang lainnya menyimak atau memperhatikan bacaan tersebut. Ketika dijumpai kesalahan membaca, maka peserta yang lainnya segera membenarkannya sesuai dengan bacaan semestinya. Kebaikan yang lainnya adalah memperbanyak sedekah. Bersedekah maksudnya memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain dengan niat ikhlas karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak kebaikan-kebaikan yang lain yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan. Anak-anakku yang soleh dan solehah, demikianlah pembelajaran kita kali ini tentang Ramadan yang indah. Semoga apa yang Bunda sampaikan kalian mudah memahaminya dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sebagai tugas kalian, silakan melihat slide terakhir pada video pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar dengan bersungguh-sungguh dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya, mari kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.